Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai titrasi permanganometri. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas mengenai teorinya, kemudian ada satu contoh soal yang juga sudah saya berikan di situ. Maka untuk kesempatan pada kali ini, saya akan memberikan contoh soal lagi supaya pemahaman adik-adik sekalian menjadi semakin bertambah. Baik, saya akan menampilkan untuk soalnya. Nah, ini contoh soal untuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah contoh soal yang pertama, ini adalah contoh soal yang kedua. Soalnya seperti ini, sebanyak 400 mg sampel pirolusit, ini jenis batuan ya, yang mengandung MnO2 dilarutkan dan ditambahkan 600 mg asam oksalat dihidrat murni. Asam oksalat dihidrat murni, ini rumus kimianya seperti ini ya. Dan H2SO4 encer. H2SO4 nanti fungsinya sebagai pembuat suasana asam. Nah, larutan kemudian dititrasi dengan kalium permanganat yang konsentrasinya 0,1 normal, memerlukan 26 ml. Pertanyaannya, berapa kadar MnO2 dalam batuan pirolusit? Diketahui masa rumus asam oksalat dihidrat ya, H2C2O4 22O adalah 126 dan masa rumus dari MnO2 adalah 88. Ini untuk soal hari ini. Beberapa kata kunci yang penting sudah saya beri tanda garis merah di bawahnya, dan ini nanti akan kita gunakan sebagai penyelesaiannya. Nah, kalau kita melihat dari soal ini, maka dalam soal ini ada beberapa reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah antara MnO2 dengan oksalat. Ya, jadi ini MnO2 dilarutkan dan ditambahkan dengan asam oksalat. Nah, ini. Kemudian titrasi ini menggunakan MnO4, KMnO4, kalium permanganat. Nah, tentu agar kita bisa menyelesaikan soal ini dengan baik, kita harus mampu melihat secara keseluruhan dari apa yang telah digambarkan di dalam soal ini. Saya akan memberikan gambaran pada slide yang berikutnya ya. Nah, ini adalah reaksi yang nanti akan terjadi pada soal di atas. Yang pertama, jadi adalah MnO2 itu direaksikan dengan asam oksalat ya. Nah, karena ini reaksi redox, maka kita hanya tuliskan reaksi-reaksi yang terlibat, dan nanti kita
akan dapat mengidentifikasi berapa perubahan pilihan oksidasinya. Jadi saya buat gambaran. Nah, di sini ada, ini saya buat ilustrasi ya. Ini adalah misalnya MnO2. Ini adalah batuannya. Ini MnO2. Sebanyak ini ya. Banyak ini ya. Ya tentu batuannya lebih banyak lagi, tapi karena yang bereaksi adalah MnO2 maka saya di sini. Kemudian ini adalah analitnya. Kemudian ini direaksikan dengan asam oksalat sebagai larutan standar nanti ya, karena ini merupakan reaksi titrasi balik ya. Ini saya buat ilustrasi, ini adalah C2O4-nya, C2O4. Saya tuliskan ionnya saja ya. Nah, ini jadi nanti ini akan bereaksi. Misalnya saja ini karena ilustrasi, ini reaksinya sebanyak ini. Nah, ini yang habis bereaksi dengan MnO2. Nah, selanjutnya akan ada sisa ini. Ini sisa ini ya. Sisa dari asam oksalat. Nah, asam oksalat ini nanti akan ditentukan dengan permanganat ya. Dengan permanganat. Jadi di sini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah MnO4-nya. Ini MnO4 minus. Nah, di sini. Ini tempat bereaksinya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sini, yang MnO2 ini adalah sebagai analitnya, ya. Ini sebagai analit yang akan kita tentukan kadarnya. Kemudian C2O4 atau asam oksalatnya ini kita dapat tuliskan ini sebagai larutan standar yang pertama, dan MnO4 ini adalah larutan standar yang kedua, LS2 ini. Analit di sini konsentrasinya belum kita ketahui dan akan kita hitung. Kemudian kalau oksalat di sini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah murni dan beratnya juga sudah ditentukan tadi. Kemudian MnO4 di sini itu konsentrasinya diketahui dan volumenya juga diketahui. Sehingga dari ilustrasi ini nanti kita akan dapat membaca bahwa di sini ya kita bisa menghitung bahwa nanti analit itu ya, banyaknya analit itu adalah dari banyaknya larutan standar yang pertama dikurangi dengan banyaknya larut standar yang kedua. Jadi selisihnya ini bisa dilihat ya di sini. Ini LS1 atau larutan standar yang pertama. Kemudian di sini jumlah analitnya. Nah, ini larutan standar yang kedua. Ini kan selisihnya. Ini memang kalau dari sisi titrasi, ini namanya titrasi balik. Jadi yang pertama direaksikan dengan larutan standar yang pertama lebih dahulu, kemudian sisa dari larutan standar ditentukan dengan larutan standar yang lain. Ini metode yang sangat umum dilakukan dalam metode titrasi. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu dipahami juga adalah dari reaksi. Reaksi ini saya tuliskan reaksi utuhnya.
ya. Reaksi utuh yang secara stoichiometri ini betul. Artinya koefisien reaksi sudah disesuaikan ya dengan persamaan reaksinya. Nah, karena pembahasan kita adalah reaksi redoks dan titrasi redoks, maka sebenarnya yang kita lihat adalah perubahan bilangan oksidasinya. Nah, dari sini reaksi yang panjang ini saya tuliskan ulang di sini ya, MnO2 menjadi Mn2+. Nah, dari di sini saya tulis ulang di bawah ya supaya nanti menyatu dengan penjelasan saya. Ini saya tulis ulang di sini. Jadi di sini nanti reaksi yang akan kita gunakan hanya MnO2 ini menjadi Mn2+. Ya. Sini kalau kita lihat MnO2 di sini berapa bilangan oksidasinya Mn? Nah, kita hitung ya. O itu min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 padahal di sini jumlah totalnya harus 0 ya. Maka Mn di sini bilangan oksidasinya adalah plus 4. Plus 4 atau 4 plus ya. Kemudian di sini Mn2 plus sesuai dengan kaidahnya. Bilangan oksidasi Mn adalah sesuai dengan muatannya, maka di sini adalah plus 2. Nah, plus 2 ini ya, dari plus 4 menjadi plus 2 ya, ini memerlukan 2 elektron, maka di sini tadi ini ada muncul 2 buah elektron. Ya. Sehingga di sini kalau kita tuliskan ini melibatkan 2 buah elektron. Nah, sehingga untuk MnO2 nanti ya 1 mol MnO2 itu akan setara dengan 2 mol elektron. Nah, ini 2 mol elektron. Atau 1 mol MnO2 ini 1 mol MnO2 sama dengan 2 gram ekivalen atau 2 grek. Nah, ini kita akan gunakan nanti dalam perhitungan ini sebagai faktor konversi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah asam oksalat ini ya. Asam oksalat ini sudah saya tuliskan reaksinya. Nanti juga prinsipnya sama dengan ini ya. Ini kalau kita lihat reaksi di sini dengan cara yang sama tadi yang saya sampaikan, maka 1 mol oksalat itu nanti melibatkan 2 elektron. Ya, sehingga untuk oksalat saya tuliskan di sini ya oksalatnya ya. Ini 1 mol 1 mol oksalat ya, C2O4 begitu. Minus itu setara dengan 2 mol elektron. Sehingga ekivalensinya untuk oksalat ini setiap 1 mol oksalat ya C2O4 minus ini adalah 2 gram ekivalen atau 2 grek. Nah, ini kita jadikan faktor konversi. Saya akan beri tanda kotak karena kita akan gunakan dalam perhitungan nanti. Nah, jadi kita sudah punya 2 faktor konversi ya. Yang pertama miliknya MnO2, yang kedua adalah miliknya oksalat C2O4 minusnya. Kemudian yang ketiga ini MnO4 ya, dari kalium permanganat. Kalium permanganat yaitu di sini melibatkan 5 elektron.
menjadi Mn2+. Nah, kalau ada yang masih bingung, baik akan saya tuliskan di sini ya, untuk supaya lebih jelas. Ini saya tulis ulang di sini. Di sini ini Mn KMnO4 ya. KMnO4 hanya saya tulis ionnya saja, MnO4 minus. Nah, ini menjadi Mn2+ ya. Ini biloxnya berapa? Bilangan oksidasi Mn. Oh, itu min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 ada 1 minus di sini, berarti di sini adalah plus 7. Bilangan oksidasinya plus 7. Dan di sini bilangan oksidasinya adalah plus 2. Nah, dari 7 menjadi 2, tentu dia akan menangkap 5 buah elektron. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan di sini setiap 1 mol KMnO4 ya, hanya saya tuliskan MnO4 minusnya saja. Ini melibatkan 5 buah mol elektron ya, mol elektron. Sehingga kita bisa menuliskan hubungan ekuivalensinya setiap 1 mol KMnO4 ya, MnO4, kita tuliskan ionnya saja. Ini adalah setara dengan 5 gram ekuivalen atau greg. Nah, ini kita sudah punya 3 faktor konversi yang nanti akan kita gunakan. Ini ya, kita buat kotak biru ini supaya memudahkan kita nanti untuk perhitungan. Nah, dengan demikian ini sudah lengkap, mulai dari ilustrasi sudah saya berikan, kemudian hubungan ekuivalensi antara masing-masing senyawa yang bereaksi sudah saya tuliskan di sini. Sekarang kita akan kembali ke soal tadi ya, soal yang di atas. Saya akan balik ke soal yang di atas. Nah, di sini sebanyak 400 mg sampel pirolusit yang mengandung MnO2 dilarutkan dan ditambahkan 600 mg asam oksalat dihidrat murni. Ini 600 gram. Nah, MR-nya 126 ya. Kemudian larutan dititrasi dengan KMnO4 0,1 normal memerlukan 26 ml. Nah, kita akan gunakan ini untuk perhitungan ya. Kita akan hitung satu-satu. Saya kembali ke bawah tadi. Ini saya akan menuju ke papan tulis yang baru ya. Tetapi kalau ada yang tidak ingat tadi apa yang diketahui, nanti akan kita tuliskan ulang. Nah, ini. Jadi kita akan hitung dulu untuk larutan standar yang pertama. Saya ambil pensil dulu. Nah, di sini ya. Jadi kita akan hitung larutan standar yang pertama tadi ya. Ini adalah oksalatnya ya, C2O4-nya. Jadi ini masanya, berapa masanya? Massa tadi adalah 600 mg. 600 mg. Kemudian diketahui MR-nya adalah 126 ya. 126. Kemudian hubungan ekuivalensinya tadi sudah diketahui, ini 1 mol. Saya tuliskan ulang ya. Ini adalah 2 greg. 2 gram ekuivalen.
Itu untuk LS yang pertama. Nah, sekarang kita akan hitung berapa banyaknya. Ya, banyak dari LS1 ya. Jadi LS1 yaitu asam oksalatnya akan kita hitung. Diketahui masanya adalah 600 mg. Bisa tuliskan di sini. Nah, miligram, dan dia MR-nya adalah 126. Ingat, MR itu adalah menyatakan bahwa setiap 1 mol senyawa tersebut atau molekul tersebut beratnya adalah sekian gram. Maka dari MR 126 ini kita bisa tuliskan ya, setiap 1 mol ini, setiap 1 mol oksalat tadi ini beratnya adalah 126 gram. Nah, dari sini kita nanti bisa cancelnya pakai warna hijau ya. Ini gram, kita bisa cancel dengan ini. Jadi nanti satunya tinggal mili dan mol. Ya, ini dan mol. Kemudian karena kita titrasi ya, maka satuannya kita rubah ke dalam gram ekivalen. Caranya bagaimana? Dari mili mol ini kita gunakan faktor konversi mol ke greg atau greg ke mol. Nanti tinggal tergantung makanya ya. Ini maka saya bisa tuliskan di sini. Ini saya kalikan. Karena ini molnya di atas, maka akan diubah ke greg ya, maka molnya di bawah kita tulis begini. Ini 1 mol kita tulis di bawah, ini 1 mol. Dan yang 2 greg kita tulis di atas. 2 gram ekivalen atau greg. Ya. Ini mol dengan mol kita bisa cancel. Begini. Sehingga nanti tinggal miligreg ya. Kita hitung pakai kalkulator. Sebentar saya hitungkan dengan kalkulator dulu ya. 600 kali 2 dibagi 126. Jadi ini sama dengan 9,5 miligreg ya, miligreg. Ini sudah kita dapatkan dari LS1 yaitu oksalat. Kemudian kita akan menghitung LS2-nya ya, LS2. LS2-nya adalah itu kalium permanganat ya. Ini LS2 yaitu kalium permanganat ya, MnO4- ya. Tadi diketahui normalitasnya adalah 0,1 normal ya. 0,1 normal itu 0,1 greg per liter. Kemudian volumenya itu diketahui 26 ml. Nah, kita akan hitung jumlahnya atau banyaknya ya untuk larutan standar yang kedua ini. Konsentrasinya 0,1 greg per liter ya. Kita kalikan dengan volumenya itu 26 ml. Ini liter dengan liter kita bisa coret ya. Ini dengan ini. Nah, tinggal satuannya miligreg ya. 26 dikali 0,1
miligreg. Kita tuliskan di sini. Ini sama dengan 2,6. Satuannya mili sama greg ya. Miligreg. Nah, tuh. Kemudian kita sudah dapatkan LS1 dan LS2. Saya ulangi untuk yang ilustrasinya tadi. Ini analitnya. Sejumlah segini tadi. Ya. Kemudian larutan standar yang pertama itu adalah segini. Ya ini dianggap sama ya. Ya ini sini. Kemudian ini sisanya di sini. Kita tentukan dengan LS2 tadi. Nah, ya anggap saja ini betul presisi ya, ini LS2-nya di sini. Sehingga di sini analit itu sama dengan LS1 dikurangi LS2. Nah, begini. Ya, analitnya sama dengan LS1 dikurangi LS2. LS1-nya tadi 9,5 mg, LS2-nya 2,6. Saya tuliskan di sini ya. Ini analitnya yaitu MnO2 ya tadi ya. Ini MnO2 ini sama dengan LS1 dikurangi larutan standar yang kedua. Ini sama dengan 9,5 miligreg ini ya, dikurangi 2,6 ya, dikurangi 2,6 miligreg satuannya. Ya. Kemudian ini sama dengan berapa? Kita hitung 9,5 dikurangi 2,6. Itu sama dengan 6,9 ya. Ini 6,9 miligreg ya, miligram ekivalen. Nah, itu analitnya ya, MnO2. Kemudian tadi di atas ya, faktor konversinya ini 1 mol MnO2 adalah 2 greg ya. Sehingga di sini ini kita rubah ke mol ya. Caranya bagaimana? Nah, tadi ini tinggal kita kalikan ya. Jadi 1 mol untuk MnO2 ya. Nah, 1 mol ini sama dengan 2 gram ekivalen atau 2 greg ya. Sehingga ya ini kita cancel untuk satuan gregnya. Ini di cancel begini. Ini tinggal milimol ya, milimol. Kemudian milimol kita rubah ke gram untuk MnO2 tadi di sini. MnO2 itu massa rumusnya adalah 88. Berarti di sini untuk MnO2 itu tiap 1 molnya, tiap 1 mol itu beratnya adalah 88 gram. Ini kita gunakan sebagai faktor konversi untuk MnO2. Ya, kita ingat-ingat ini.
kita masukkan ke bawah sini. Saya ambil yang warna merah lebih dahulu. Ini saya kalikan. Ini 1 mol tadi, 1 mol ya. 1 mol MnO2 itu adalah 88 gram. Nah, sehingga satuan mol kita bisa coret. Ini mol kita bisa coret di sini, sehingga satunya tinggal mili dengan gram. 6,9 kali 1 kali 88 dibagi 2. Ini sama dengan, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu, ini sama dengan 3 3,6 satuannya miligram. Nah, ini untuk jumlah analit MnO2. Kemudian karena ditanyakan kadar ya, maka kita akan hitung di sini kadarnya. Kadar MnO2 dalam sampel ya, MnO2 dalam sampel. Sama dengan tadi masanya adalah 303,6 ya. 303,6 miligram. Sedangkan massa sampelnya berapa tadi? Ini massa sampelnya 400 mg ya. Ini 400 mg. 400 mg dikalikan 100%. Ya, satuannya miligram dengan miligram hilang. Ya. Ini miligram dengan miligram ini hilang, jadinya satunya tinggal persen. Kita hitung di sini. Ini sama dengan 75,9 ya. 75,9%. Nah, sudah selesai nih. Jadi kadar analit dalam sampel itu 75,9%. MnO2-nya ya dalam sampel sebanyak ini. Nah, itu adalah untuk cara penyelesaian dari soal yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu contoh soal lagi. Ya, saya ambilkan dari buku dulu. Ya, ambilkan dari buku. Ini saya ambil. Nah, ini. Nah, saya ambilkan dari buku ya. Jadi soalnya masih saya tulis dalam bahasa Inggris ya, sesuai dengan yang ada di dalam buku. Ini terjemahannya ya. Sebuah sampel ya, beratnya 200 gram. 200 gram itu nanti kalau miligram ya 200 miligram ya.
Sebuah sampel 0,2 gram merupakan campuran terdiri dari hanya consisting only ya, terdiri dari hanya iron besi dan ferric oxide ya, besi oksida Fe2O3. Was brought into solution, ini dilarutkan, and the iron was reduced to the divalent state ya, jadi itu besi yang ada ya, besi yang ada di dalam campuran itu direduksi menjadi keadaan divalen itu valensi 2 ya, atau muatannya 2 plus, karena besi itu ada besi 0, besi 2 plus dan besi 3 plus ya. Ini kemudian dititrasi dengan potasium permanganat ya, titrated with potasium permanganat. Nah, jika 38 ml dari kalium permanganat 0,05 normal yang diperlukan, maka hitung persentase dari Fe dan Fe2O3 di dalam sampel. Ini diketahui massa atom relatif dari Fe adalah 56 dan massa molekul relatif dari Fe2O3 adalah 160. Nah, jadi ini kata-kata kuncinya ini, sampelnya 200 mg ya, ini yes, kalau dikonversi ini 200 mg gitu ya. Ini sudah pada tahu semuanya ya. Kemudian ya, ini terdiri dari ini Fe saja, ini Fe ya, ini Fe. Kemudian yang ini Fe2O3. Fe2O3. Kemudian permanganatnya ya, ini MnO4-nya. Ini adalah MnO4 minus sebanyak 38 ml, konsentrasinya 0,05 normal. Nah, yang ditanyakan persentase ini. Baik, akan kita hitung di bawah ya. Saya akan pindah ke papan tulis yang baru. Nah, di sini. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan dulu bahwa di dalam sampel ini ya, menurut cerita soal tadi ya, ini mengandung Fe saja. Kemudian dia juga mengandung Fe2O3 ya. Nah, di dalam Fe2O3 ini Fe-nya adalah Fe3+ ya. Fe3+. Nah, karena akan ditentukan dengan kalium permanganat, maka ini tidak bisa. Maka langkah yang pertama, Fe3+ ini harus kita ubah dulu menjadi Fe2+. Nah, itu ceritanya. Kita ubah ke Fe2+. Fe2+ ya, begini. Kemudian Fe2+ ini baru kita tentukan dengan kalium permanganat ya. Baru kita ubah menjadi Fe3+ lagi. Nah,
Ya memang begitu prosedurnya ya. Fe2+ ini nanti akan kita tentukan kadarnya dengan mengubah menjadi Fe3+. Nah, di sini sudah dengan peran kalium permanganat tadi ya. Ini MnO4 minus menjadi Mn2+. Ya, begini. Jadi ini oksidasi, yang di sini kan reduksi. Ini kan bloknya kan plus 7 ya. 7 menjadi 2. Nah, di sini melibatkan 5 buah elektron. Kalau di sini 12 jadi 13, ini melibatkan 1 buah elektron. Ini. Sehingga faktor konversi yang penting di sini ya. Sini adalah untuk Fe, nanti baik Fe di sini maupun Fe yang di sini karena sama ya, tadi Fe3+ menjadi Fe12, dari Fe12 lagi diubah kembali menjadi Fe3+. Ini untuk Fe ya. Untuk Fe nanti ini setiap 1 mol Fe ya. 1 mol Fe ini 1 mol elektron ya. Ini ya. Baik ini Fe12 maupun Fe sebenarnya sama ya. 1 mol elektron di sini. Sehingga di sini faktor konversinya nanti ini 1 mol Fe adalah 1 grek. 1 grek ya. Ini saya kotak. Ini sebagai faktor konversi. Nah, faktor konversi. Kemudian yang MnO4, nah ini sudah tidak asing lagi, karena ini adalah topik utama kita ya. Saya tuliskan ulang di sini supaya lebih hafal ya. 1 mol MnO4 minus ya, atau kalium permanganat ya. Ini bentar. Ini sama dengan 5 mol elektron. Supaya Anda hafal ya. Jadi untuk di sini untuk 1 mol KMnO4 ini MnO4 minus ya. Ini adalah 5 grek. Nah, ini saya beri tanda kotak supaya ingat, karena ini merupakan faktor konversi yang kita gunakan di dalam menyelesaikan soal ini. Nah, ini saya akan kembali ke soalnya ya untuk melihat problemnya. Nah, ini jadi yang direduksi itu hanya Fe2O3 ya, yang diukur hanya ini yang ditentukan. Karena nanti kalau Fe2O3 diketahui, nanti Fe akan diketahui karena jumlahnya nanti semuanya 200 ya. Ini kan keterangannya sampel hanya terdiri dari mixture consisting only ya, hanya terdiri dari 2 ini, besi dan besi 3 oksida. Nah, yang ditentukan dalam titrasi itu hanya yang ferri oksida ini, Fe2O3-nya. Nanti Fe besinya adalah sisanya. Nah, ini kita akan hitung ya untuk besi 3 oksida ini. Permanganatnya 0,05 normal, volumenya 38 ml. Nah, di sini
Untuk saya ambil yang spidol merah dulu. Di sini yang kita tentukan adalah Fe2O3-nya yang kita tentukan. Tetapi menentukannya itu yang ditentukan adalah Fe-nya, ya. Fe-nya. Ya, ditentukan Fe-nya sehingga nanti akan kita kembalikan ke massa ini, ya. Nah, Fe-nya ini di sini itu adalah setara dengan 38 ml dari MnO4-nya adalah konsentrasinya 0,05 normal, MnO4. Minus, ya. Sehingga nanti ini yang diketahui banyaknya Fe dari dalam Fe2O3 ya, di sini ya. Ini banyaknya banyak Fe dalam Fe2O3 itu sama dengan 38 ya. 38 ini mililiter kali, ini kan setara dengan MnO4-nya ya, 0,05 normal. Ini normal, satu langsung menjadi Greg per liter. Nah, ini. Sehingga nanti liter dengan liter kita bisa cancel. Liter dengan liter kita cancel menjadi satuannya tinggal mili dan Greg. Ya, 38 kali 0,05. Kita hitung dengan kalkulator. 38 kali 0,05. 1,9. Ya, ini adalah sama dengan saya ambil pensil merah dulu. Ini sama dengan 1,9. Satuannya miligreg ya, miligreg. Ini Fe ya. Kemudian untuk Fe tadi ya, sini 1 mol sama dengan 1 greg ya. Maka ini kita ubah ya, 1 mol itu 1 greg. Nah, greg dengan greg kita bisa cancel. Ini gregnya kita cancel greg begini, tinggal satuannya nanti adalah mili dan mol. Saya tulis ulang di sini ya. Ini sama dengan 1,9 milimol ya. Milimol. Nah, kemudian untuk merubah menjadi massa ya, gimana? Nah, kita kembali ke sini. ArFe56. Artinya apa? Artinya adalah setiap 1 mol Fe itu 56 gram. Nah, ini kita gunakan untuk mengkonversi dari mol ke gram. Ya. Saya akan kembali ke slide yang tadi ini. Ya, di sini. Ini kita kalikan setiap 1 mol Fe itu 56 gram. Sehingga
Mol dengan mol kita bisa coret ya. Mol dengan mol dicoret, kemudian kita hitung dengan kalkulator. Ini dapatnya adalah 106. Ini dapatnya adalah 106. Berapa 1,0? Berapa? Saya hitung ulang lagi. 1,9 kali 56. 106,4 ya. 106,4, satuannya miligram. Miligram Fe. Nah, ini Fe yang ada dalam Fe2O3. Karena tadi Fe ini berasal dari Fe3+, ya, Fe3+. Jadi Fe2O3 mengandung Fe3+, dikonversi, diubah menjadi Fe2+. Fe2+ dititrasi dengan bahan manganat menjadi Fe3+ lagi. Jadi ini adalah Fe yang dalam Fe2O3. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa massa Fe2O3-nya. Saya akan pindah ke slide yang baru ya. Jadi di sini saya tulis ulang Fe dalam Fe2O3 itu tadi sama dengan 106,4 miligram ya. Ini ya, 106,4 miligram. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam kita akan menghitung massa Fe ya. Kita akan menghitung massa Fe. Massa Fe2O3, saya Fe2O3. Nah, di dalam Fe2O3 ini kan ada 2 atom Fe di sini ya. Ada 2 atom Fe. Dan ini MR-nya tadi di atas. MR-nya ini 160 ya. MR di sini ada, kalau kita lihat dari sini, nah ini kan setiap, yang pertama ini setiap 1 mol Fe2O3 ini sama dengan 160 gram masanya. Nah, di dalam Fe2O3 ini ada 2 atom Fe ya, 2 atom Fe ya, sehingga ini bisa kita jadikan konversi ya, setiap 2 kali AR-nya Fe itu nanti 160 gram Fe2O3-nya, Fe2O3, atau ini ARF itu 56 ya. Jadi setiap 2 kali 56 gram Fe itu nanti akan terbentuk 160 gram Fe2O3. Atau ini saya tulis 112 gram Fe. Nah, ini dapat membentuk 106 gram Fe2O3. Ini sebagai faktor konversi. Kok hilang ya? Ini saya jadikan faktor konversi nanti. Ya, itu saya gunakan dalam perhitungan berikutnya ya.
Nah, di sini tadi 100 ulang pakai pensil merah. Jadi di sini setiap 112 gram Fe itu dapat membentuk 160 gram Fe2O3. Nah, maka ini kalau kita punya 106,4 mg Fe, ini kan tadi Fe ya. Kemudian kita mau menghitung massa Fe2O3-nya dari sini ya 106,4 mg Fe kali, nah ini faktor konversinya ya. Setiap 112 gram Fe itu dapat membentuk 160 gram Fe2O3. Nah, jadi di sini gram Fe-nya kita bisa cancel. Tinggal nanti miligram Fe2O3 ya. Jadi massa Fe2O3-nya 106 kali 160 dibagi 112 ya. Itu kita hitung ini adalah 152. 152 satuannya mili sama gram. Miligram. Ini adalah Fe2O3. Nah, tadi diketahui ya di dalam sampel tadi, sampelnya masanya adalah 200 mg ya. Miligram sampel. Yang ini mengandung Fe2O3 dan hanya Fe saja. Ini ya Fe-nya, ini ya Fe2O3. Nah, Fe2O3-nya sudah diketahui ini 152 mg ya. Maka yang Fe ini diketahui ya, Fe-nya ya. Fe dalam sampel tentu ini sama dengan massa sampel ya. 200 mg dikurangi massa dari Fe2O3. Jadi di sini 200 mg dikurangi 152 sama dengan ini 48 mg. Ini massa Fe-nya. Sehingga persentasenya sekarang ini persentasenya atau kadarnya ya. Kadarnya untuk Fe itu adalah 48 mg per 200 mg kali 100% ya, ini sama dengan kita hitung dulu ya 48 dibagi 200 kali 100% sama dengan ini 24%. Sedangkan kadar dari Fe2O3 itu sama dengan massanya tadi berapa? 152 ya.
Ini 152 mg per massa sampelnya adalah 200 mg kali 100%. Ini sama dengan berapa? 152 dibagi 200 kali 100%. Ini sama dengan 76%. 76%. Nah, jadi kadarnya sudah dihitung ya. Nah, ini kadar yang Fe-nya, ini kadar Fe2O3 dalam sampel. Nah, dengan demikian maka ada dua contoh soal yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semakin menambah pemahaman adik-adik dalam materi titrasi permanganometri untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan ke grup untuk kita bahas ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.